Shalom, kami mengasihi dan memberkati semua para penyembah Tuhan di lautan yang tentunya terus hidup untuk beribadah di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh orang lain. Ini bisa menjadi perjalanan yang sulit dan sunyi, tetapi kami berdoa agar melalui ibadah ini kemuliaan Tuhan memenuhi setiap tempat di mana kita berdiri. Dalam teks yang kita baca hari ini, ada seorang pria yang tidak pernah memiliki alasan untuk tersenyum sepanjang hidupnya. Ia duduk di pintu gerbang sepanjang hidupnya dan ia meminta-minta kepada orang yang keluar masuk bait Allah. Meminta-minta seumur hidup memang menyedihkan, tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa ia tidak pernah sekalipun masuk ke dalam bait Allah. Sejak lahir ia lumpuh dan tidak bisa berjalan, ia selalu duduk di luar gerbang bait Allah dengan meminta bantuan daripada orang lain. Ia pergi ke bait Allah setiap hari. Meskipun rata-rata orang Yahudi hanya 3 kali setahun, ia duduk di depan pintu gerbang itu sepanjang hari atau setiap hari. Ia menerima beberapa keping uang dari orang lain, tapi tak pernah sekalipun ia menerima kasih karunia daripada Allah. Ada orang-orang yang setia membawanya setiap hari ke pintu gerbang. Tentu mereka ini sangat berharga dan patut disyukuri kehadirannya. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka lakukan, yaitu mereka tidak bisa membawanya masuk ke dalam bait Allah, ke rumah Allah. Namun ingatlah, kasih yang sejati membawa perhatian yang lebih besar. Dan ketika perhatian bertambah, kita mulai tahu apa sih yang menjadi kebutuhan, apa sih yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh orang itu. Sayangnya, orang-orang hanya membantunya secukupnya saja. Mereka tidak benar-benar tahu apa yang menjadi keinginan paling dalam daripada pria lumpuh itu. Ketidakpedulian semacam itulah yang mewarnai kehidupan si pengemis itu yang lumpuh sejak lahir. Mungkin ia sendiri pun tidak peduli dengan siapa saja yang dilewat di depannya. Ia hanya berharap mereka cukup kaya dan mereka menaruh tangannya ke kantung atau membuka uangnya dan memberikan uang kepada dia. Dan inilah yang menjadi satu-satunya perhatian, keinginan, fokus daripada pengemis itu. Bukan bagaimana bisa jalan, tetapi uang. Orang-orang yang keluar masuk bait Allah bersikap tidak peduli. Banyak orang Yahudi yang melintasi gerbang di setiap hari menjadi semakin tak acuh dengan kehadiran pengemis itu. Bukan hanya 1-2 kali. Mungkin semua orang pernah membantunya 1-2 kali, tetapi selama puluhan tahun sangat sedikit yang secara konsisten terus-menerus ingin memperhatikannya. Tapi kemudian terjadi suatu hal yang luar biasa pada si pengemis itu. Ia melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah dan meminta sedekah seperti biasanya kepada orang-orang lain. Sekarang kepada Petrus dan juga Yohanes. Namun Petrus dan Yohanes bereaksi sangat berbeda dari orang-orang lain. Ayat yang keempat berkata, Petrus menatap dia bersama dengan Yohanes dan berkata, "Pandanglah kami." Mereka berhenti dan memberi perhatian kepada si pengemis ini secara khusus. Mereka bisa saja memberikan uang dan berjalan pergi seperti orang lain. Tetapi Petrus dan Yohanes menatapnya dengan tajam, dengan sungguh-sungguh, dan berkata kepada pengemis itu dalam satu perkataan yang sederhana, "Pandanglah kami." Si lumpuh yang belum pernah berjalan seumur hidup itu menjadi bersemangat. Ia berpikir ia akhirnya bertemu dengan seseorang yang begitu peduli, yang benar-benar peduli kepadanya, yang benar-benar mengerti apa yang menjadi keinginan daripada hatinya. Mengapa ia begitu berharap dan menatap Petrus dan Yohanes dengan penuh minat? Karena ia berharap menerima uang daripada mereka. Namun luar biasa, perhatian Petrus dan Yohanes tidak berhenti di situ. Kepedulian mereka adalah wujud kasih Allah terhadap manusia. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, yang ke-6 sampai dengan yang ke-7, kalau kita baca di sana, Petrus dan Yohanes menyampaikan kasih itu kepada si pengemis. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku,
tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. Seketika, suddenly, seketika itu juga kakinya menjadi kuat. Bukan emas dan perak yang diberikan Petrus. Walaupun itu yang diharapkan si pengemis itu. Yang diberikan Petrus adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus lebih dan jauh lebih berharga dari emas dan perak. Karena apa yang dimiliki Petrus adalah Yesus Kristus. Dan Yesus lebih berharga dari segala apapun yang ada di dunia ini. Petrus berkata agar si pengemis itu berjalan dalam nama Yesus. Dan ia tidak hanya berkata-kata, ia mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. Mujizat pun terjadi luar biasa. Orang yang lumpuh sejak lahir tetapi berdiri oleh nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Satu hal yang harus kita ingat adalah bukan Petrus yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Siapa rekan-rekan? Ingat, bukan Petrus tetapi Yesus. Petrus hanya menyampaikan saja apa yang menjadi berita kabar baik dan itu disampaikan di dalam nama Yesus. Dan tidak berhenti di situ. Lihat, ayat yang ke-8 berkata bahwa ia masuk ke bait Allah, ke bait suci itu bersama dengan Yohanes dan Petrus. Dan ia sudah memuji Tuhan dengan mulutnya. Seindah apapun gerbang bait Allah, seindah apapun itu, apa gunanya jika seseorang hanya duduk di depannya seumur hidup? Ingat, yang penting bukan duduk di depan pintu gerbang, tapi yang terpenting adalah kita ke dalam, masuk, dan ini dia, bertemu dengan Allah. Gerbang yang disebut di sana adalah gerbang indah. Disebut paling indah karena itu adalah jalan masuk ke rumah Tuhan, ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Momen paling indah dalam hidup kita adalah ketika kita masuk ke hadirat Allah. Kita harus masuk ke dalam bait Allah sambil kita memuji Dia. Hanya ketika kita bertemu Yesus, kita dapat menyembah Tuhan dari dalam. Bukan hanya dari luar pintu gerbang, tetapi dari dalam yang membuat kita bisa mengalami intim dengan Tuhan. Rumah paling indah di dunia adalah rumah Tuhan. Mengapa rumah Tuhan begitu indah? Pertanyaannya. Kenapa? Karena di sanalah, di rumah Tuhanlah Tuhan tinggal. Karena di sanalah Tuhan tinggal. Gereja indah karena di sana kita dapat bertemu dengan Yesus Kristus. Kami berharap kapal di rekan-rekan teman-teman semuanya berada menjadi rumah Tuhan. Tempat kita mengalami hadirat Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang menatap kita? Apakah emas? Apakah perak yang kita akan berikan? Itu penting. Tapi bukan itu yang terpenting. Emas dan perak tidak bisa membangkitkan jiwa yang mati. Tetapi emas dan perak hanya selesai dan hilang. Tetapi yang terpenting yang dibutuhkan oleh semua orang bukan emas dan perak yang bisa hilang, tidak bisa mengembalikan sukacita, tapi yang dibutuhkan orang lain adalah Yesus Kristus. Berapapun banyaknya emas dan perak yang kita miliki, rekan-rekan semuanya, jika kita tidak punya kasih, kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang lain. Bukan karena kita tidak punya sesuatu yang untuk kita beri, tapi karena hati kita tidak tergerak untuk memberi. Karena tidak peduli. Kenapa? Karena tidak punya kasih yang daripada Allah. Sebanyak apapun emas kita, kita gak akan memberikan. Hidup seperti apa sih yang Tuhan inginkan kepada kita? Bukan hidup yang membanggakan emas dan perak, kekayaan dan kehormatan. Tetapi hidup yang Tuhan inginkan adalah hidup yang menjangkau mereka yang terpuruk, yang sulit. Hidup yang Tuhan kendaki adalah hidup yang membantu orang bangkit dari keputusasaannya. Kita memang butuh emas, kita memang butuh perak untuk menolong orang lain. Tetapi ada yang lebih penting. Sebelum kita membantu orang dalam materi, kita harus memberi kita satu hal. Apakah Yesus Kristus hidup dalam diri kita? Apakah kita punya Yesus Kristus yang bisa kita bagikan kepada orang lain? Bukan beberapa, bukan banyaknya kekayaan yang penting. Tapi apakah Yesus
Sang Juru Selamat, Sang Pemberi kasih, sumber kasih itu hidup di dalam kita, hidup di hati kita. Ketika Yesus hidup di dalam kita, kita akan melihat orang sekitar kita dengan mata Tuhan. Kita akan memiliki kepekaan terhadap sesama. Kita akan jauh peduli. Kita akan jauh memeluk, mengasihi. Kita nggak egois. Dunia mungkin tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi mereka bisa melihat Tuhan melalui hidup kita. Ibadah kita di kapal bisa menjadi satu kesaksian yang membawa perhatian orang kepada Tuhan. Membawa orang lain datang menyembah Tuhan. Tak ada yang lebih berharga dalam hidup ini kecuali daripada Yesus. Hanya dialah satu-satunya harta yang paling mulia dalam hidup kita. Dan nilainya bukan sekedar kita nyanyi dalam pujian, tetapi harus nyata dalam hidup kita. Hidup kita harus memperlihatkan bahwa Yesus sungguh-sungguh paling berharga. Bagaimana caranya? Dengan memandang kepadanya. Fokus hanya kepada satu nama, satu pribadi yang begitu mencintai kita dan memberikan kasih kepada kita, yaitu kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jadilah orang yang hidup di dunia ini tetapi tidak memandang dunia, melainkan hanya memandang Tuhan saja. Seperti Petrus dan Yohanes, kita harus memperhatikan orang-orang yang terbaik. Pandang terus kepada Tuhan. Pandang terus kepada Tuhan. Kita membutuhkan orang-orang seperti Petrus dan Yohanes yang membawa Yesus kepada mereka yang tidak bisa berdiri sendiri. Membawa Yesus kepada mereka yang lemah, yang butuh ditolong dan ditopang. Saya menantang setiap penyembah Tuhan yang di laut hari ini, yang melakukan atau melaksanakan ibadah hari ini. Milikilah hati Kristus dimanapun saudara berada. Lihatlah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ulurkan tangan. Bantu mereka. Berjalan bersama mereka. Bawa mereka menuju bait Allah. Menyembah Tuhan bersama-sama. Itulah panggilan kita sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah bait-Mu. Dan kami akan membawa orang-orang masuk kepada bait-Mu. Mengalami Tuhan. Mencintai Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami bisa lakukan ini karena kami punya kasih yang besar daripada Tuhan, yang memeluk kami, melimpahkan kami dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, bukan harta yang kami cari, bukan emas yang kami cari, kami butuh itu, tetapi yang kami cari hanya Yesus, dan kami sudah terima Yesus. Maka sekarang kami membagikan Yesus dimanapun kami berada, khususnya ketika kami di kapal, ketika melihat mereka yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.